Dan semoga nanti kegiatan kita bisa tidak terlalu lama ya, langsung pada pembahasan materi yang cukup penting pada malam hari ini. Baik, izin memulai rekan-rekan semua, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Selamat malam untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada para peserta webinar HRD Secret, Kupas Tuntas Rahasia Rekrutmen HRD pada bulan September 2023 yang diselenggarakan oleh Politeknik Bina Madani. Kegiatan ini didukung oleh para narasumber dari Kadin Indonesia pada malam hari ini dan para manajer HR departemen dari mitra perusahaan yang terus bekerjasama dengan Poltek Bima hingga bulan September ini. Alhamdulillah Alamin, wassalatu wassalam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Dendi Pratama, SSMM MDS, selaku Direktur Politeknik Bina Madani dan jajarannya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu para manajemen Politeknik Bina Madani dari semua departemen. Dan yang terhormat kepada narasumber kami semua, yaitu Bapak M. Abdul Karim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pemagangan dan Pasar Kerja Kadin Indonesia. Selamat datang Bapak, ya, Mas Karim, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi wawasan kepada kita semua yang hadir, terutama yang hadir pada acara webinar kali ini. Serta yang hormat kepada Ibu Elina Wati selaku moderator HRD Secret pada series pertama yang akan memimpin pembahasan pada kegiatan kita kali ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar hari ini dibuka, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama ada kita berdoa bersama di awal sebagai pembuka acara, kemudian kita menyimak ya, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kita langsung masuk kepada pemaparan materi webinar series pertama oleh Bapak M. Abdul Karim yang akan dipimpin oleh Ibu Elina Wati selaku moderator. Yang kelima, pemaparan program penerimaan mahasiswa baru promosi yang dilaksanakan oleh Kak Ali, tanya jawab, diskusi, kemudian doa, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini. Malam hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Acara selanjutnya yakni menyimak lawan Republik Indonesia. Kepada panitia kami persilahkan.
Terima kasih teman-teman panitia. Acara selanjutnya, acara yang langsung sama-sama kita nantikan bersama, yakni pemaparan materi webinar series pertama oleh Bapak M. Abdul Karim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pemagangan dan Pasar Kerja Kadin Indonesia. Selaku pembawa acara, kami serahkan jalannya acara inti ini kepada Ibu Elinawati, yang Mbak Elinawati selaku moderator, kami silakan. Mangga, Mbak Elin, apa kabar? Baik, terima kasih atas waktunya ya, Bapak MC kita yang paling hebat. Ya, kita mulai saja untuk acara webinar malam ini. Saya perkenalkan untuk moderator, saya Ibu Elinawati. Saya adalah dosen Politeknik Bina Madani dan sebagai praktisi HR. Sudah 21 tahun di company, di perusahaan Jepang. Dan untuk narasumber kita malam ini adalah Bapak Muhammad Abdul Karim. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 30 September 1991, pendidikan Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, lulusan dari Universitas Indonesia tahun 2021. Pengalaman bekerja beliau adalah terakhir adalah sebagai Direktur LPK MMA 2018 sampai dengan sekarang. Dan pengalaman organisasi beliau adalah Wakil Ketua Komite Tetap Pemagangan Luar Negeri Kadin Indonesia. Untuk peserta webinar malam ini adalah kesempatan untuk kalian ya, untuk bertanya kesempatan kerja, peluang apa saja yang ada yang kalian bisa dapat ikut melakukan partisipasi atau untuk mencari peluang yang berkesempatan di dalam dan luar negeri ini. Ya, untuk waktunya Bapak Karim, dipersilakan waktunya untuk memberikan presentasi. Terima kasih. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elin, terima kasih kesempatannya, terutama teman-teman di Poltek Bima ya, atau Politeknik Bina Madani atas kesempatannya pada malam hari ini. Suaranya jelas ya, kedengeran? Jelas, Pak. Yep. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman, saya juga menyapa teman-teman yang hadir hari ini, malam hari ini. Semuanya salam kenal, salam hormat saya. Nama saya Karim. Kebetulan juga nggak expert juga sih sebenarnya, kebetulan aja nih lagi dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu, terutama bersama Kadin Indonesia, terkaitan tentang fokusnya adalah tentang pengentasan demografik Indonesia ke depan, rencana demografi negara 2040. Mungkin salah satunya adalah daripada proses yang panjang. Izinkan saya juga tanpa mengurangi rasa hormat semua, saya akan menyampaikan beberapa hal keterkaitan apa yang saya lakukan terutama, dan kiranya mudah-mudahan bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat buat teman-teman, apalagi adik-adik yang masih di kampus atau yang baru mau menentukan sekolah, mau bekerja, atau apapun konteks dalam usia produktif lah ya, untuk bisa bekerja, mengembangkan pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Saya mungkin lebih pada concern ke sharing aja sih mungkin, Bu Elin. Ya, Ini setuju, Pak. ada beberapa hal juga atau experience saya kenapa mungkin pribadi juga melakukan hal ini hari ini gitu kan. Siapa tahu nanti ada yang sama di kedepan harinya gitu ya. Izin saya untuk share screen ya. Terlihat ya teman-teman? Sorry, not this one. Sorry. Maaf. The other one. Sorry. Bentar. Terlihat Bu ya? Terlihat. Oke, jelas. Teman-teman semua, mungkin tadi udah disampaikan juga ada bertebaran di flyer ya. Saya juga terima kasih nih udah desain. Mungkin kan sekolahnya juga ada desain ya, jadi bagus kayaknya desainnya. Iya, betul Pak. Yang buat benar-benar ahli-ahli semua ini.
Oke. Tim-tim Eh, dosen. Tim dosen ya kan, dosen yang bikin kan. Iya, Biasanya kan betul, kalau saya kan betul. modalnya Canva doang, Bu. Kalau saya modalnya kan Canva, itu pun juga yang free-nya ya. Oke. Benar, Pak. Pada banyak yang muji nih dosen-dosen Poltek Oke. Bima. Benar-benar ahli spesialis Kan, desain. apa sih Kadin? Kadin ya sebetulnya. Ini adalah kelompok yang besar. Kalau Kadin itu sebenarnya Kamar Dagang dan Industri yang hari ini tuh dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid. Beliau itu seorang pengusaha dalam bidang energi. Kalau mungkin ada yang kenal di bidang Indika Energy, di bidang electric vehicle, di bidang mining. Ini salah satu penggawa mining industri yang besar di Indonesia. Beliau sebagai ketua umum hari ini masih cukup lama masa jabatan beliau. Kemudian ada wakil ketua umum khusus dalam bidang vokasi dan sertifikasi Kadin Indonesia yang sekarang dipegang oleh Pak Adi Mahfud. Jadi kalau teman-teman lihat, saya itu tim receh nih, yang sebelah bawah nih ada di Komite Pasar Kerja. Jadi mungkin next next step-nya mungkin nanti Bima harusnya ngundang at least Pak Wakil Ketua Umum ya. Kalau saya ini kan tim receh ini sebenarnya. Jadi hanya tim teknis. Tidak ya. Tapi juga ada secret juga di sini. Kalau lihat di Komite Tetap Pendidikan Vokasi ada Pak Dendi nih, Pak Direktur ya, Pak Direktur Poltek Bima tuh satu bagian dengan saya sebetulnya. Tapi beliau memang karena sebagai Direktur Pendidikan Vokasi, kalau saya yang berfokus pada pasar kerja dan pemagangan. Jadi ini kerangka besar, ini diisi oleh orang-orang yang memang di bidang health sectors, ada yang punya company karyawannya 16.000 orang, di sini itu ada Yes. grup ini, di grup ini ada. Jadi mungkin nanti punya PR besar kalau untuk bisa sosialisasi konten orang-orang yang ada di lingkungan Kadin Indonesia terutama. Betul, Oke. Pak. Karena rata-rata yang udah pada mature dalam bidang bisnis, dan karena juga di KD ini sebenarnya sifatnya volunteer ya Bu Ellen. Jadi Iya, kita ini nggak tergaji, jadi kita memang yang meluangkan waktu untuk bisa berkontribusi, terutama dalam konteks dunia usaha dan dunia industri, yang dimana juga relevansinya kan ketika sumber daya manusia. Oleh karena itu, ya mereka ini adalah voluntary base ya sebenarnya, tapi professionally mereka juga sebagai seorang pengusaha, rata-rata tuh seorang profesional di bidangnya masing-masing. benar, Pak. Orang-orang expert ini nih, pengusaha-pengusaha sukses ini. Tuh, ini juga ada yang lawyer, ada yang banyak lah, banyak ada yang sekarang base-nya di Singapura, ada yang juga di luar negeri, tapi mereka masih tetap bisa meluangkan waktu untuk bisa karena Kadin ini adalah satu-satunya organisasi yang dimandatkan langsung oleh undang-undang, berkoordinasi langsung dengan presiden keterkaitan stabilitas ekonomi dan terutama ekonomi dan industri di Indonesia. Ya, ini hanya satu bagian dan ada bidang-bidang lainnya, di bidang SDM, bidang tenaga kerjaan, bidang pendidikan, ada lagi. Dan ini masih punya tim yang masing-masing. Oke, ini tentang mungkin kita di Indonesia. Jadi mohon maaf, kita ini relawan ya. Jadi bukan sebagai seorang profesional ataupun bergaji, tidak. Kita yang meluangkan waktu, but ini adalah komitmen kita untuk negara ya, untuk sama-sama bisa saling mengisi, membantu tuh generasi berikutnya. Yes. Oke, next. Ini sedikit, mungkin banyak cerita, bukan sedikit ya. Jadi ceritanya, maksudnya ini bukan barang lama ya, ini lembaga pelatihan kerja. Jadi ceritanya tuh, kebetulan Bu Elin dan teman-teman semua, saat saya masih sekolah waktu S1, kebetulan saya pernah mendapatkan program beasiswa unggulan. Waktu itu ada namanya program 1000 Anak Bangsa. Waktu nggak salah, waktu masih Pak Muhammad Duh, waktu masih Mendikbudnya waktu itu. Saya menerima sebagai penerima beasiswa unggulan, kemudian berkesempatan juga mewakili salah satu yang mewakili pemuda dari Provinsi Jawa Barat untuk dikirim ke Kanada mengikuti Youth Exchange. Nah, itu keren, itu bagus sekali ya Pak, keren. Nah, peserta yang lain adik-adik, nah ikutin jejaknya Pak Karim nih, bagaimana kalian Bisa. nanti, ya ilmunya sangat bermanfaat. Jadi ceritanya mungkin Boleh dan teman-teman, saya sempat mengikuti Youth Exchange di Kanada. Waktu itu dikirim sekitar 30 orang dari berbagai provinsi Indonesia. Salah satu kontennya adalah kapabilitas anak-anak muda Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kontennya waktu itu adalah waktu saya di Kanada. Waktu saya masih sekolah, jadi saya tuh waktu masih sekolah, waktu masih di kampus, kemudian belajar bagaimana anak-anak muda di Amerika Utara dibekali program dan segala macamnya waktu itu. Nah,
Sampai akhirnya saya menyelesaikan program, saya pulang ke Indonesia, melanjutkan sempat bekerja sebagai profesional di satu NGO dalam bidang community development, sempat berpindah-pindah, kemudian juga kontennya masih tetap dalam human capital development lah waktu itu. Nah, dalam konten kegiatan ini, akhirnya saya memikirkan satu poin di mana bahwa kenapa ya saya nggak melakukan sesuatu ya untuk kembali di daerah saya pribadi ataupun di kampung saya pribadi. Kebetulan saya ada di dari Tasikmalaya, dari Jawa Barat. Jadi selesai waktu itu pulang program, selesai S1, saya sempat bekerja dan sempat mengunjungi beberapa negara. Saya sempat di Nepal, sempat di Thailand, sempat di New York juga di Amerika waktu itu, melihat kayaknya mungkin ini saat untuk pulang ya, saat untuk pulang, bikin sesuatu, bikin apa, tidak tahu waktu itu mau bikin apa saat itu. Akhirnya dengan pertanyaan itu, saya merasa bahwa ini kok banyak anak-anak yang nganggur ya di tempat saya berada, di kampung saya sendiri gitu kan. Ini mereka pada mau kemana kerja gitu kan. Rata-rata apalagi lulusan-lulusan SMK saat itu. Saya waktu itu masih ingat banget ada tagline SMK bisa, SMK siap kerja waktu itu. Dan waktu itu kan sempat jadi kambing hitam tuh. Banyak banget data yang bahwa pengangguran Indonesia itu banyaknya anak-anak SMK. Long short story, saya dapat beasiswa lagi, Erasmus, berangkat ke Spanyol. Saat itu waktu Brexit atau Inggris keluar dari Uni Eropa. Saat itu kondisi Spanyol sangat chaos karena begitu banyaknya anak-anak muda yang menganggur. Nah, momen itu membuat saya juga bertanya, wah gila ya, saya bilang, sekelas Uni Eropa aja panik gitu ya. Terus gimana ke depannya gitu kan kalau anak-anak muda kita ke depan. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, bikinlah ini satu kegiatan melalui lembaga pelatihan kerja. Dan ini kenapa namanya Tasik? Karena memang niatnya MMA Tasik ini memangnya pulang kampung gitu kan, memang mau melekat ke daerahannya gitu. Jadi saya bangga dengan kedaerahannya sebagai seorang orang Tasik waktu itu. Jadi akhirnya saya bikinlah lembaga. Jadi lembaga ini berfokus pada melatih anak-anak muda untuk punya kompetensi dalam level secara profesional, tidak hanya di level lokal tapi juga di level global. Karena ke depan ini paspor kita tuh nggak ngaruh ya, meskipun paspor kamu hijau, meskipun perlu visa untuk pergi kemana beberapa negara ya, terutama ya sekarang tuh global kompetensi adalah paspornya yang sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke dalam dunia internasional ataupun punya posisi yang lebih baik, punya akses yang luar biasa, saya rasa memang global kompetensi adalah kuncinya ke depan. Baik itu dari sisi bahasa, kemampuan kalian mengorganisasikan suatu hal, ini adalah hal-hal yang esensial hari ini. Kemampuan kita dalam mengolah teknologi informasi seperti hari ini mengikuti course, mengikuti kegiatan, seminar, yang menurut saya hari ini sangat mudah ya, sangat mudah gitu. Saya merasa sangat dimudahkan kalau saya pribadi. Jadi saya menyelenggarakan satu kegiatan untuk melatih anak-anak muda. Ceritanya ini pun tidak disangka-sangka waktu itu. Saya kebetulan punya teman waktu saya di Amerika, orang Jepang ceritanya. Satu waktu saya jalan-jalan ke Jepang karena pengen ketemu teman udah lama. Jadi reuni lah, terakhir ketemu di Amerika, pengen ketemu lagi di Jepang. Saya jalan-jalan ke Tokyo, dia tanya teman saya ini, Rim, lu sekarang ngapain di Indonesia? Saya bilang, ya gue pengen balik lah, bahasa teman ya. Saya pengen balik, gue pengen melakukan sesuatu di Indonesia. Kata dia ngapain? Iseng-iseng bikin melatih anak-anak muda Indonesia untuk bisa kerja, mau itu entrepreneurship atau apapun itu. Tiba-tiba dia menanyakan satu hal yang membuat saya juga agak kaget ya. Dia bilang, kenapa nggak lu kirim mereka ini ke Jepang, Rim? Kamu tahu nggak Jepang ini butuh orang-orang anak muda yang skill loh katanya. Saya bilang, oh, is it possible? It's very possible kata dia. Akhirnya dari satu konteks jalan-jalan dan dalam pertemanan itu, saya diajaklah ke perusahaan orang tuanya dia. Dan ternyata ada orang Indonesia yang kerja di situ. Dan ternyata ada anak muda yang kerja di situ, enggak muda juga sih, mungkin udah usia 45 tahunan waktu itu, ketemu seorang engineer yang udah 8 tahun, dan ternyata orang asli Tasik sekampung sama saya.
Jadi saya ketemu sesama satu daerah di Jepang gitu kan, untold-nya. Akhirnya saya berpikir, wah keren banget nih kalau bisa melakukan kayak gini untuk anak-anak Indonesia yang lainnya gitu kan. Saya pikir begitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya pikir, oke, kita bikin satu konsep, gimana caranya kita bisa mengirimkan anak-anak yang berkualitas, bisa punya kesempatan bekerja, magang, ataupun bahkan mungkin bisa studi di sana. Dari mulai itu saya melakukan perjalanan bolak-balik ke Jepang. Sejauh ini mengawal proyek ini saya sudah 14 kali bolak-balik. Jadi mengawal mulai proses compliance perizinan, berkomunikasi dengan perusahaan dan segala macamnya. Akhirnya saya membentuk satu lembaga ini namanya di bawah MMA Foundation, di bawah yayasan, karena ini social entrepreneurship, jadi social enterprise. Karena tujuan ini adalah misi untuk mendorong anak-anak yang tidak punya kemampuan secara finansial, secara ekonomi, tapi dia punya kemampuan akademik yang cukup, ya kita pengen dorong. Apalagi kalau yang memang punya kemampuan secara finansial dan dia punya knowledge yang oke, ya harus dong kita juga pengen dorong banget. Itu juga memudahkan untuk kita. Jadi contoh kegiatan beberapa ini kedatangan dalam foto ini jadi kita melakukan satu konsep melatih anak-anak dari aspek kebahasaan dan juga skill base-nya. Ini kebetulan ada salah satu user atau perusahaan datang dari Jepang ke lokasi tempat pelatihan yang saya bangun. Ini pun saya melakukan segala macam aktivitas sampai pertemuan orang tua dan segala macamnya saya lakukan secara pribadi ya. Karena apa? Mungkin kalau teman-teman di Potek Bima atau yang hadir di sini udah pada pernah ke Jakarta lah ya, karena di Jabodetabek. Kisah yang real, kebetulan saya punya asisten rumah tangga, ibunya kerja di Saudi Arabia, dan ternyata berangkatnya secara ilegal dan nggak bisa pulang. Maksudnya luar biasa nekat dan mengerikan loh maksudnya gitu. Nah dari itu saya membangun bagaimana ekosistem ini menjadi sesuatu yang aman, nyaman, menjadi kesempatan yang baik untuk anak-anak Indonesia ke depan. Jadi hari ini sarana yang sedang saya develop adalah satu kawasan training center yang sebenarnya ini juga masih secret sih. Kita sedang membangun kerjasama dengan Poltek Bima melalui Pak Dr. Dendi, Pak Direktur, untuk mendorong mahasiswa Poltek Bima bisa ke luar negeri melalui program yang sedang kita bangun bersama ini. Jadi saya membangun satu kawasan di mana anak-anak bisa berlatih. Ini ada kawasan luasnya sekitar 3.000 meter, ada asrama, ada tempat pelatihan, ada dormitorinya, dan segala macamnya untuk conditioning siswa ataupun mahasiswa bisa belajar di tempat ini. Untuk lalu sebenarnya gimana sih sebenarnya caranya gitu ya, untuk teman-teman bisa keterkaitan tadi peluang bekerja ataupun magang kesempatan ke luar negeri. Konteks karena kekhususan saya mengenai Jepang, jadi memang tetap teman-teman ini harus dibekali kemampuan berbahasa Jepang. Jadi memang nanti teman-teman harus mengikuti satu konteks program pelatihan bahasa level A2 atau basic A2, standar N4. Kalau memang yang untuk yang bekerja, teman-teman memang nanti akan ada tesnya. Kalau saya rasa pada tahu lah TOEFL ataupun IELTS ya. Untuk belajar bahasa Jepang pun juga tetap ada kemampuan bahasa yang memang harus dikejar secara levelnya. Kemudian setelah itu mengikuti proses interview dengan users, akhirnya ada proses kontrak, pengurusan visa, dan akhirnya kalian teman-teman bisa mengaktualisasikan skill ataupun kemampuan kalian untuk bisa bekerja di Jepang khususnya. Hari ini bersama untuk program ini saat ini sudah ada sekitar 40 orang yang dalam proses pemberangkatan, di antaranya ada 10 orang alumni dari perguruan tinggi, 135-nya lulusan SMA ataupun SMK.
gitu. Jadi memfasilitasi level dari SMK ataupun SMA dan dari universitas ataupun politeknik ataupun diploma. Proses hari ini kita sedang September, Oktober, November ini hampir ada 40 orang yang akan kita berangkatkan. Kebetulan saya baru kembali ke sekitar awal minggu pertama Agustus, baru kembali dari Jepang. Keterkaitan juga mendorong program bersama Kajin Indonesia untuk mendorong mahasiswa aktif di semester 5 dan 6 untuk mengikuti program internship selama 1 tahun di Jepang. Jadi konteksnya adalah di semester kelima ke-6 masih kuliah nih di Poltek Bima ya contohnya. Di semester 5 dan 6 dia mengikuti program MBKM ke luar negeri di Jepang. Fasilitasnya apa saja? Tiket pesawat dibayarin, ada uang saku, ada asrama, insurans juga dibayarin. Nanti setelah kalian selesai internship 1 tahun, pulang ke kampus, menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Cuman kemarin saya sempat baca katanya tugas akhir udah atau skripsi sudah akan ditiadakan lah katanya. Saya baca di medsos tuh, katanya kemarin Pak Menteri pengen meniadakan katanya. Jadi pulang lagi menyelesaikan masa studi, nanti bisa berangkat lagi ke Jepang dengan status skill worker ataupun high skill worker. Jadi ada keuntungan beberapa keuntungan proses internship ini bisa teman-teman tempuh. Ini sedikit foto. Ini contoh pekerjaan dalam section engineer di bidang batching plan. Kursor saya kelihatan ya. Saya gerakin. Di sini sebelah kiri university graduate itu basic salary itu ada sekitar 191.000 yen. Berarti sekitar 21 juta non lembur dan non insentif. Biasanya ini contoh job offer. Ini contoh job offer bagi teman-teman yang punya berkeinginan untuk bisa bekerja baik itu dari level high school. Di sini kan kelihatan nih level high school bedanya hampir 30.000 yen ya atau 3 jutaan lah, lebih dari 3 juta sedikit. Kemudian juga ada beberapa fasilitas termasuk bonus atau increase salary, ini yang dinamakan job offer-nya atau job sheet-nya. Dan pekerjaan yang dilakukan di sini juga ada. Contohnya construction machinery, mulai dari proses mixing, batching, ini kebutuhan untuk bahan-bahan di bidang konstruksi. Ini contoh untuk engineer juga, yang ini di perusahaannya gajinya sekitar 240.000. Memang ini kan tergantung ya, kalaupun di Indonesia kita kan berbeda-beda ya, beda company kadang juga beda standar basic salary-nya, tidak harus selalu UMR ya, tapi juga ada beberapa perbedaan yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh si perusahaan. Yang ini contoh pekerjaan untuk restoran. Saya kemarin juga sempat berdiskusi dengan Pak Direktur, Pak Dendi, menyampaikan bahwa kalau kita lihat di sini, kemudian ini udah ditranslate, gaji untuk yang lulusan universitas itu berbeda dari yang high school ataupun vocational high school. Ini di Bima ini, Bu Elin kan ada ada program studi international marketing ya? Manajemen pemasaran internasional, Pak. Manajemen pemasaran internasional. Nah, ini FYI, kemarin itu saya kebetulan berkunjung ke salah satu restoran chain terbesar di Jepang. Mereka tuh menanyakan, mereka tuh ingin meng-hire orang-orang dalam section manajemen, accounting ataupun marketing. Ini saya rasa juga bisa jadi peluang untuk teman-teman, terutama karena saya juga unik nih pas dengar ada manajemen pemasaran internasional ya. Maksudnya levelnya udah kontennya udah suitable banget. Jadi kalau teman-teman nanti apply, starting salary-nya sekitar di 200.000 yen ya. Berarti sekitar 21 jutaan lah ya. Itu tanpa lembur, tanpa insentif bonus ataupun yang lainnya. Apartemen pun biasanya cuma bayar 30%. Jadi cuma sekitar 15.000 atau 1.500.000. Dan apartemen di Jepang oke banget lah ya. Dibandingkan dengan kos-kosan saya waktu kuliah di UI, ya nggak sebanding lah ya. Di UI aja di daerah Depok udah 1 jutaan kan. Itu pun kamar mandi 800 juga, kamar mandi kan masih di luar ya. Kalau ini kan fully furnished, kitchen dan segala macam. Insya Allah teman-teman hidup layak dan nyaman. Nah, untuk case per case ini
ada kesempatan juga yang sangat baik gitu, terutama dalam section ini, apalagi dalam konteks tadi di bidang manajemen, marketing, ini sudah sangat luar biasa suitable untuk teman-teman semua. Dan di sini ada jenjang karirnya. Jadi contohnya di tahun ke-1, kedua, ketiga masih menjadi helper, assessment. Di tahun ketiga, keempat, kelima bisa jadi manajer di restoran tersebut. Nanti dimulai dari manajer dari satu branch itu, nanti bisa menjadi juga manajer di satu sub-region atau area. Contohnya yang ada di daerah Bekasi, nanti kan ada beberapa nih, contohnya ada beberapa restonya, nah ini nanti akan dipegang oleh satu orang manajer itu. Jadi ada mengkoordinasi beberapa chain restoran di beberapa titik di lokasi di kawasan tersebut. Jadi jenjang karirnya pun ada. Ini untuk di sektor yang lain, ini caregiver, untuk kaigo ataupun ke nursing atau keperawatan, memang ini udah isu yang lumayan menghangat. Untuk caregiver ini memang secara salary paling besar, tapi memang ini rata-rata lulusan dari nursing atau keperawatan ya. Karena mereka, Jepang ini kan secara demografik mereka kan terbalik hari ini. Angka usia lansia itu lebih besar daripada usia produktif. Makanya mereka membutuhkan sekali banyak orang untuk bisa membantu sebagai helper atau assistant mengurusi para lansia, atau yang kita kenal dengan istilah pekerjaan sebagai caregiver. Ada juga di section yang lain di bidang farming. Dalam bidang farming ya seperti di peternakan sapi, pedaging, susu ataupun segala macamnya. Cuman kalau farming pasti nggak akan di Tokyo ya, nggak akan di kota besar. Namanya juga peternakan, kan di Indonesia juga sama kayak kita ya, di Malang, kawasan-kawasan yang memang area-area yang perkebunan sejuk gitu. Kalau restoran pasti di kawasan yang ramai. Dunia services pasti dekat dengan keramaian. Dunia manufacture atau engineering itu biasanya di sekitar outside kota-kota metropolitan ya. Mungkin kayak di sekitar sisi-sisi kota dari Tokyo ataupun di Osaka ataupun di Nagoya. Ini tergantung daripada kategori dari si pekerjaannya itu sendiri. Bahkan untuk yang lulusan SMK, contohnya, jadi saya lihat ada yang dari lulusan SMK, untuk yang perhotelan itu pun juga ada sebagai cleaner ataupun sebagai hotel apa ya, room cleaning atau public cleaning ataupun sebagai reception, sebagai apa ya, check-in counter kayak gitu, itu juga ada. Ini rata-rata gajinya hampir di 21 jutaan per bulan. Memang kalau ada yang bilang, oh Jepang tax station-nya besar, memang betul. Tapi fasilitas yang diberikan oleh pemerintahnya pun juga sebanding lah dengan apa yang mereka ambil dari tax station-nya. Tapi apa yang tercantum dari sisi aspek salary-nya pun ini sesuai. Jadi tidak akan membuat teman-teman menjadi kelaparan, karena itu dihitung dengan sebaik mungkin oleh pemerintah di sana. Ini saya sedikit bercerita. Ini tempat yang sedang saya kelola, yang di Tasikmalaya. Ada gedung pelatihan, ada kelas, sekarang lagi membangun dormitory, ada workshop juga untuk kegiatan di bidang manufaktur, di bidang welding. Kemudian juga ini kegiatan online interview siswa dengan pihak company di Jepang. Ada juga company yang datang ke kantor kami melakukan offline interview. Ada kegiatan juga latih kompetensi bagi siswa yang tertarik di bidang hospitality atau di bidang perhotelan. Kemudian ini kegiatan virtual kontrak, signing kontrak, dibimbing langsung oleh pihak perusahaan atau dari legalnya perusahaan. Kunjungan juga dari Japan Foundation, keterkaitan pengelolaan kurikulum, pelatihan kebahasaan. Kunjungan juga dari beberapa mitra, juga dari perusahaan datang untuk mengecek kemampuan dari para siswa dan segala macamnya. Kunjungan juga dari kedutaan besar, keterkaitan bagaimana concern kita sebagai satu lembaga untuk bisa mengirim anak-anak Indonesia yang punya semangat dan kualitas yang baik. Karena kan bukan hal yang mudah untuk bisa hidup berkelana ya di luar negeri, apalagi mohon maaf
ada mungkin yang belum pernah naik pesawat, tiba-tiba naik pesawat langsung ke luar negeri dan landingnya di Tokyo, di Haneda atau di Narita, yang dimana situasinya luar biasa berbeda gitu kan. Ya, everybody knows Japan itu known dengan cleanliness, dengan kebersihannya, ketertibannya gitu kan. Ya, itu juga menjadi hal yang unik, mungkin itu menjadi satu hal yang baik juga untuk negara kita ke depannya. Ini beberapa contoh dokumentasi yang saya lakukan. Jadi pada malam hari ini sebenarnya kenapa saya menceritakan apa yang saya kerjakan ini, mungkin Bu Elin, negara ini, saya tutup share screen-nya. Negara ini ke depan butuh anak-anak muda, karena populasi kita yang begitu besar, pemerintah kita yang menggadang-gadangkan negara kita akan masuk di level kita udah ada di G20, kita udah meng-host negara-negara G20, bahkan kemarin juga G7 meeting di Hiroshima pun negara kita diundang. Ini bukan hal yang bohongan ya, bahwa negara ini punya chance yang besar gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai mungkin yang Gen Z hari ini, mungkin saya millennial generation kan, teman-teman nih kalau yang hadir ini kan mungkin adik-adik saya gitu kan, seusia juga dengan adik saya juga. Kita semua nih yang akan punya kesempatan untuk menikmati gitu kan. Ya, saya stay di Bandung, never imagine kalau kita bakal punya high speed railway kan besok gitu kan. Meskipun mau secara polemik politik itu ngutang atau apapun, but it's happening gitu, bahwa ini adalah jadi bagian lompatan besar untuk negara kita. LRT yang kemarin diprotes, dikritisize, yang jalannya masih injet-injetan katanya, terus pintunya yang katanya nggak suitable untuk orang yang 170-180 cm, buat saya, but at least we do it something gitu, dan salah satu hal yang mempercepat proses meloncatnya negara kita ke depan adalah rajin-rajinlah main ke negara maju. See what others people do. India melakukan hal yang sama long time ago. Ngirim orang-orangnya ke US, sampai sekarang jadi CEO-nya di Google gitu kan. Luar biasa kan, Indian race gitu kan. Dan China juga melakukan hal yang sama gitu kan. I think this is the time gitu untuk kita semua, untuk anak-anak Indonesia. It's not only to Japan gitu kan. It's not only to Japan, ke negara-negara yang memang kita tahu mereka punya kapabilitas secara knowledge, ilmu pengetahuan, science, itu kan, social, humaniora, design, movie, apapun itu. Saya rasa memang paling mudah adalah dengan banyak-banyak anak-anak muda kita yang pergi ke luar negeri. Dan saya sangat mengencourage itu gitu kan. Whatever it is, kalaupun ada yang bilang, kamu kerja ke sana sebagai waiters, contohnya untuk anak SMK ya, kerja sebagai waiters, but you do something, you have a skill and you're capable of it. Dan mohon maaf, kalian itu masuk berdasarkan kompetensi, gitu kan. Bukan you are coming illegally, no. Ada aturan, ada structure hukum yang melindungi semuanya. Bahwa negara kita pun tahu, gitu kan. Bahkan institusi pendidikan pun sangat menghargai gitu kan. Saya waktu dulu sekolah, sempat waktu saya S1, saya harus pergi ke Kanada itu saya cuti loh. Saya iri dengan MBKM hari ini. Kalau sekarang kan bisa transfer SKS ya kalau nggak salah. Kalau dulu saya literally harus cuti. Jadi pergi dianggapnya cuti. Pulang harus mengulang gitu kan. Harus mengulang lagi, turun hanya bertemu dengan adik-adik kelas. Saya nggak jadi masalah. Cuman sekarang punya kesempatan yang luar biasa, dengan segala macam policy ataupun kebijakan, kampus, apalagi yang saya lihat juga nih, Poltek Bima ini juga kan, katanya kan tadi kata Mas Amri, host kita, manggilnya aja udah nggak bapak ibu kan, manggilnya juga kakak, karena brotherhood, sisterhood yang membuat not we are not having a gap gitu dalam sistem akademik. Tapi mungkin di luar daripada itu, sebagai masyarakat Indonesia tentu kita juga punya culture kan, yang kita juga menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Tapi
untuk mempercepat proses transfer knowledge ini kan dibangun dengan ekosistem secara social connection-nya pun saya rasa lebih mudah gitu kan. Dan dalam dunia human resource development ke depan, sekarang udah banyak kok. Saya sedikit cerita nih, kebetulan saya karena 2 minggu lalu baru selesai meeting. Karena ini apa ya, hal yang juga buat saya membanggakan buat saya. Di Haneda Airport, jadi kalau teman-teman main ke Jepang, landing di Haneda, itu yang mengelola, perusahaan yang mengelola Haneda Airport Service, kegiatan cleaning, airport check-in counter, salah satu direktur eksekutifnya itu usianya hanya 33 tahun. Dengan company laborers atau karyawannya yang hampir berjumlah 2.000 orang. Saya rasa memang kesempatan yang luar biasa untuk kita sebagai anak-anak untuk bisa level up gitu. Untuk bisa level up melalui forum-forum seperti ini, melalui kesempatan yang diberikan oleh pihak kampus, pihak organisasi yang lainnya, tidak hanya Kadin Indonesia, tidak hanya lembaga saya. Kalian boleh sama sekali. Intinya mission kita bahwa kita ini harus rame-rame, banyak melihat dan mengaplikasikan hal-hal yang baik dari luar di negara kita. Itu sih mungkin Bu Evelyn to sum up-nya. Saya lebih mungkin pada sharing aja sih untuk teman-teman, karena biar lebih personal. Kalau yang konten nanti formal legalnya nanti boleh kontak by WhatsApp, ataupun nanti feel free untuk email ataupun mau by WhatsApp. That's no problem gitu. Yeah. I'm so happy for this. Yeah. Mungkin itu sessionnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pertanyaan, bisa kita diskusi lebih banyak. Terima kasih Bu Evelyn. Iya, terima kasih Pak Karim. Untuk kita break dulu untuk pemaparan dari Pak Karim. Untuk session tanya jawab nanti kita buka session setelah dari tim marketing untuk melakukan pemaparan tentang profil kampus Politeknik Bina Madani. Ya, silakan untuk waktu dan tempatnya, Kakak Ali. Politeknik Bina Madani hadir di antara hiruk-pikuk padatnya industri di era perkembangan digital. Mengemban fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi yang adaptif, inovatif, dan aktif dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia, berwujud kolaborasi, Poltek Bima optimis dan bersemangat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, dan mampu bersaing di era perkembangan digital. Itu sebabnya Politeknik Bina Madani melaksanakan visi untuk menjadi politeknik yang unggul di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026. Untuk melaksanakan itu, Poltek Bima memiliki misi. Pertama, Politeknik Bina Madani berperan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan terapan yang inovatif, adaptif, sesuai dengan kebutuhan industri. Kedua, mengedepankan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka membangun kecerdasan bangsa. Ketiga, serta meningkatkan kerjasama dengan sektor industri baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdiri sejak tahun 2020, Politeknik Bina Madani datang dengan 3 program studi yang menjadi pilihan terbaik. Program studi manajemen pemasaran internasional, program studi akuntansi, dan program studi desain media. Dan tentunya sebagai perguruan tinggi vokasi yang lebih keren dan unggul, Politeknik Bina Madani sudah terakreditasi BAN PT. Politeknik Bina Madani didukung tenaga pengajar di dosen ahli sebagai praktisi dengan kompetensi terbaik di bidangnya, sehingga mahasiswa lebih banyak pembelajaran praktik dibanding teori akademik. Hal ini diperlukan untuk terhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tren di dunia industri. Pembelajaran di Politeknik Bina Madani didukung dengan Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan atau SIAKAD agar database kemahasiswaan dan akademik terintegrasi secara sistem dan bisa diakses secara cepat melalui online oleh mahasiswa maupun dosen. SIAKAD memiliki fitur pertama, penginputan kartu rencana studi atau KRS mahasiswa secara mandiri. Kedua, melihat dan mengunduh kartu hasil studi atau KHS mahasiswa.
Ketiga, pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Keempat, perkuliahan online atau daring yang telah disupport oleh aplikasi @Link. Kelima, pendaftaran mahasiswa baru atau PMB. Keenam, tersedianya informasi lowongan kerja bagi mahasiswa maupun alumni. Ketujuh, terdapat menu khusus travel study dari para alumni Politeknik Bina Madani. Tidak hanya itu, Politeknik Bina Madani juga memberikan pelayanan terbaiknya dalam membina kompetensi mahasiswanya. Mahasiswa akan diuji kemampuannya di semester 2 melalui uji kompetensi profesi. Sehingga sudah dapat dipastikan lulusan Politeknik Bina Madani mampu bersaing secara nasional, terutama di kawasan industri. Politeknik Bina Madani telah bekerja sama dengan lebih dari 35 perusahaan dan terus bertambah untuk menempatkan mahasiswa yang berkompeten dan siap bekerja. Pada Agustus 2022, Politeknik Bina Madani kini telah menjadi tempat uji kompetensi dengan lisensi sertifikat dari LSP Teknologi Digital. Hal ini dilakukan untuk terus menjadi ruang kolaborasi agar SDM di kawasan industri dapat terus berkembang secara kompetensi dan sehat dalam berkompetisi. Kemudian, Politeknik Bina Madani juga menerapkan metode pembelajaran vokasi agar mahasiswa melakukan pembelajaran berbasis project-based learning. Kegiatan ini menempatkan mahasiswa untuk menjadi problem solver pada sebuah proyek industri maupun UMKM. Hal ini tentunya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dunia kerja sebelum lulus dan menjadi indikator kualitas kompetensi di bidangnya. Agar layanan ini berhasil dengan baik, Politeknik Bina Madani menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan akademik seperti ruang kelas diwujudkan secara nyaman, bersih, dan tertata baik agar suasana pembelajaran dapat menyenangkan demi terwujudnya proses perkuliahan yang baik dan tertib. Laboratorium Komputer 1, 2, dan 3 yang mendukung pembelajaran praktikum berbasis komputer baik untuk program studi manajemen pemasaran internasional, akuntansi, maupun desain media. Laboratorium e-commerce hadir sebagai sarana kegiatan praktikum mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional dalam memasarkan produk mitra yang telah bekerja sama dengan Politeknik Bina Madani. Studio produksi konten digital tersedia secara lengkap mulai dari kamera, lighting, green screen, dan ruang tematik agar mahasiswa dapat melakukan eksplorasi produksi konten digital baik dalam bentuk foto ataupun video dengan hasil yang memuaskan. Laboratorium produksi suara mendukung pembelajaran produksi efek suara, dubbing, dan audio recording dibentuk secara nyaman agar eksplorasi olah suara secara personal maupun teamwork bisa menciptakan karya yang lebih keren. Ruang kelas, laboratorium, dan studio semua didukung dengan fasilitas Wi-Fi sebagai layanan Internet of Things bagi mahasiswa dan dosen. Komitmen ini diharapkan menjadi jalan untuk menciptakan sarjana terapan yang siap bekerja dan siap berwirausaha. Selain mengembangkan sistem akademik yang menghasilkan lulusan lebih keren dan unggul, Politeknik Bina Madani juga memiliki unit bisnis sebagai teaching factory seperti Jenama Digital Agency, Binara TV Digital, Beli di UMKM, dan Bima Cafe. Selain itu, Politeknik Bina Madani juga bekerja sama dengan BPR Syariah Arta Madani sebagai teaching factory program studi akuntansi. Kompetensi dan hobi mahasiswa terus dibina melalui ragam unit kegiatan mahasiswa seperti dance, musik, fotografi dan videografi, serta sport dan e-sport. Kampus baru wujudkan kolaborasi. Itulah yang Poltek Bima lakukan. Menuju genap di tahun kedua, kami sudah berkolaborasi berskala nasional dan internasional. Politeknik Bina Madani menyelenggarakan lomba animasi wayang berskala internasional. Untuk mendukung UMKM, dosen dan mahasiswa berkolaborasi dalam mendampingi UMKM pada kegiatan desain kemasan hingga sekarang. Sejak April 2022, Jenama Digital Agency Poltek Bima adalah salah satu startup kampus yang sudah berkolaborasi dengan 8 klien untuk mendukung digital content secara periodik. Dan
Poltek Bima sebagai salah satu kampus perintis lahirnya Organisasi Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia atau POLITA sebagai forum yang saling mendukung antar institusi dan pemerintah. Di akhir tahun 2022, Politeknik Bina Madani kembali melakukan kolaborasi dengan MGMP DKV Provinsi DKI Jakarta dalam tajuk DKV Hari Ini. Tak henti sampai di situ, pada awal tahun 2023, Politeknik Bina Madani kembali mengadakan inovasi untuk mewujudkan UMKM University bersama API Kimdo. Pencapaian ini menempatkan Politeknik Bina Madani sebagai kampus baru yang terus produktif. Kuliah lebih keren sekarang di Politeknik Bina Madani. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Baru aja kita menyaksikan profil dari kampus Politeknik Bina Madani, dan sebelumnya terima kasih kepada moderator kita Bu Elin telah memberi kesempatan untuk saya untuk mengenalkan Politeknik Bina Madani ke semua peserta webinar pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Sodik, Marketing Communication Manager dari Politeknik Bina Madani, dan pada malam hari ini kita berkesempatan buat mendengarkan secara langsung dari Pak Abdul Karim ya mengenai gambaran untuk di luar negeri itu ngapain sih kita ada kesempatan ke luar negeri, kesempatannya tuh dari mana gitu, dan faedahnya apa kalau misalnya kita bisa mengetahui di luar itu seperti apa di negara maju, contohnya Jepang itu tadi. Nah, Pak Karim tadi juga menyinggung mengenai Poltek Bima ya tentang program yang kita garap atau kita laksanakan bekerja sama dengan Kadin dan dari LPK yang dipunya oleh Pak Karim ya. Nah, teman-teman di sini mungkin kebanyakan ada mahasiswa Poltek Bima, ada juga dari siswa SMK yang memang kami undang. Nah, izin share screen ya, panitia. Sebentar. Oke. Nah, program apa sih yang lagi dilaksanakan oleh Poltek Bima ini teman-teman? Kita bisa lihat. Jadi di Poltek Bima ini kita punya program yang namanya kuliah plus karir ke Jepang, teman-teman. Jadi teman-teman yang kuliah di Poltek Bima selain jadi sarjana tentu saja, karena kita semuanya programnya S1 terapan 4 tahun, lulusnya jadi sarjana, dan ditambah punya karir yang cemerlang untuk kerja di Jepang ya, dengan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Poltek Bima seperti biaya kuliah yang terjangkau mulai dari 150.000 SPP-nya per bulan, dan for your info ya, FYI, Poltek Bima ini sekarang menjadi kampus dengan biaya kuliah paling terjangkau se-Jabodetabek. Ya. Jadi untuk yang kelas reguler pagi, yang regular price-nya itu kita paling terjangkau se-Jabodetabek, yaitu cuma 150.000 per bulan. Tapi selain cuma kuliah, teman-teman, itu juga di Poltek Bima memberikan jaminan kerja. Nah, jaminan kerja sebetulnya di Poltek Bima itu ada 2 jenis. Yang pertama, jaminan kerja di perusahaan-perusahaan lokal yang kerja sama dengan Poltek Bima, itu ada di sekitaran Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang ya, ada sekitar 40 lebih perusahaan yang kerja sama dengan Poltek Bima, dan teman-teman nanti akan dijamin bisa berkarir di situ. Kemudian jaminan kerja yang kedua adalah jaminan bekerja di luar negeri, dan yang baru berjalan saat ini adalah jaminan untuk bekerja di Jepang, teman-teman ya. Jadi bekerja sama dengan Kadin dan juga beberapa LPK gitu ya. Nah, kalau jurusannya teman-teman, ini jurusan yang dipilih oleh Poltek Bima, yang bisa teman-teman pilih di Poltek Bima, itu benar-benar di-create supaya bisa fit ke berbagai bidang industri ya, berbagai bidang industri. Kita punya program studi desain media, program studi manajemen pemasaran internasional, kemudian program studi akuntansi, di mana ketiga kompetensi ini, ketiga lulusannya akan jadi profesi di masing-masing bidang ini, itu adalah profesi-profesi yang dibutuhkan di semua perusahaan
apapun dia, produksi apapun atau jasa apapun, pasti butuh seorang akuntan, pasti butuh seorang marketing, pasti butuh juga seorang content creator atau orang yang ahli di bidang desain media. Nah, ini saya mau kasih gambaran untuk program yang penempatan ke Jepang. Jadi penempatannya resmi dan aman. Tadi sudah disinggung oleh Pak Karim juga. Ini bukan sesuatu yang ilegal, tetapi ya negara akan mengetahui karena ini semuanya resmi, teman-teman. Jadi programnya adalah program 4 tahun kuliah, di mana tahun pertama dan tahun kedua itu kuliah reguler di kampus, dan itu tapi benar-benar intensif kuliahnya teman-teman selama 2 tahun saja, karena nanti di tahun ketiga teman-teman akan diberangkatkan ke Jepang ya, kalau misalnya mengikuti program yang jaminan kerja Jepang ini. 1 tahun tadi sudah dibahas Pak Karim, 1 tahun statusnya magang, kemudian tahun keempat teman-teman bisa pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan studinya, tapi karena ini politeknik, tidak ada skripsi, adanya tugas akhir, teman-teman di tahun keempat itu cuma ngerjain tugas akhir saja, dan ini kita nantinya bisa opsi bisa mengerjakan tugas akhirnya dari Jepang sana. Kalau misal teman-teman masih ada kontrak magang atau segala macam, atau masih belum mau pulang ke Indonesia, itu bisa dikerjakan dari sana, nanti tinggal pulang ke Indonesia untuk wisuda jadi sarjana saja. Nah, selesai jadi sarjana, sudah selesai kuliahnya, itu bisa diberangkatkan lagi sebagai tadi ya, sebagai skill worker atau high skill worker. Jadi bukan magang lagi, statusnya benar-benar full kerja karena udah jadi sarjana juga, dan gajinya tinggi sekali ya di sana gitu. Nah, itu jadi kita bisa jamin career path teman-teman itu lebih bagus gitu ya. Nah, sistem perkuliahannya nantinya ketika setiap pagi teman-teman sampai jam 11 siang itu kuliah biasa sesuai prodinya masing-masing. Kemudian jam 11 sampai jam 12 teman-teman akan mendapatkan ini ilmu yang mahal. Yang ini nggak bakal teman-teman temui di universitas. Ya, cuma ada di Poltek Bima, yaitu pembekalan budaya kerja dan skill-skillnya ya. Pengetahuan dunia kerja itu seperti apa, seperti K3, ISO, dan lain sebagainya di dunia industri, dunia kerja itu seperti apa, semuanya akan dilatih di 1 jam setelah selesai kuliah reguler ya. Jadi teman-teman akan tahu tentang di dunia kerja seperti apa sih, di industri itu ada hal-hal apa yang harus kita ketahui, etikanya seperti apa, budaya apa yang diterapkan di dunia kerja dan lain sebagainya. Kemudian selesai istirahat jam 1 siang sampai sore jam 3 itu teman-teman pelatihan bahasa Jepang intensif. Dan ini berlaku selama 2 tahun seperti itu sampai teman-teman mendapatkan level tertentu. Kalau misalnya di bahasa Inggris ada tadi ya, ada apa namanya ujian-ujian untuk level tertentu, di sini juga ada. Ini untuk berangkat ke Jepang nanti teman-teman akan mendapatkan sampai ke level M4. Jadi udah siap untuk diberangkatkan ke Jepang. Nah, ini kuliahnya seperti ini teman-teman, dan tinggal kalau misalnya sudah selesai kuliah, teman-teman akan mengikuti prosesnya ya. Jadi prosesnya itu daftar kuliah dulu, kemudian 2 tahun tadi saya bilang untuk pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang plus kuliahnya ya. Terus ada pembekalan intensif. Nah, nanti teman-teman akan mengikuti serangkaian tes dan juga interview kerja ya. Ada MCU segala, dan baru diproses untuk berangkat ke Jepang gitu. Nah, itu sekilas tentang program penempatan kerja di Jepang yang apa namanya ini misalnya teman-teman pun kurang tidak terlalu tertarik untuk berlama-lama menetap di Jepang, teman-teman bisa ikut yang program magangnya saja. Selain dapat uang juga magangnya karena di Jepang ya, dapat gaji juga, itu teman-teman seperti yang tadi Pak Karim bilang akan dapat wawasan di negara maju itu seperti apa sih orang-orangnya, budayanya seperti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Itu bisa dibawa, pengetahuan itu atau pengalaman itu teman-teman bisa bawa ke Indonesia. Sehingga ketika lulus jadi sarjana dan tidak mau kembali lagi ke Jepang, satu, teman-teman punya pengalaman kerja di Jepang, sehingga kalau mau masuk perusahaan manapun, apalagi yang PMA Jepang, itu pasti lebih mudah diterima. Mungkin nanti bisa tanya ke Bu moderator deh, Bu Elin, yang pernah kerja di perusahaan Jepang di Cikarang ya. Nah, itu pasti kalau yang ex Jepang, yang lulusan Jepang itu pasti akan lebih mudah diterima. Jadi walaupun nantinya karirnya pengennya di Indonesia supaya dekat dengan orang tua dan sebagainya, itu dengan pengalaman penempatan di Jepang magang selama 1 tahun, teman-teman akan bisa lebih mudah, harapannya seperti itu. Nah, gitu. Mungkin itu aja. Nah, buat teman-teman di sini yang SMA, SMK baru lulus, belum apa namanya, belum menentukan tujuannya kemana, yuk kita ajak
untuk kuliah nggak usah lama-lama 4 tahun kuliah di kelas doang ya, kita kuliah cuma 2 tahun, tahun ketiga ayo kita jalan-jalan di Jepang sambil magang sambil nyari duit juga, nyari pengalaman juga, terus lulus jadi sarjana, bisa karirnya lebih jelas dan lebih mudah diterima di mana-mana gitu. Nah, mungkin itu saja. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk bertanya-tanya lebih lanjut, nanti saya tulis nomor handphone saya di kolom chat. Teman-teman boleh chat saya available, mau cerita apa aja, mau tanya-tanya tentang kuliah atau tentang pemagangan di Jepang ini, silakan gitu. Atau untuk mahasiswa Poltek Bima yang sekarang sudah semester 3, semester 5 ya, itu kan juga di tahun pertama kalian kuliah belum ada program penempatan ke Jepang ini. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang sudah kuliah, yang kemarin angkatan pertama, yang udah semester 5, itu boleh juga untuk tanya-tanya gitu. Terima kasih untuk panitia, untuk Pak pembicara kita pada hari ini, Pak Abdul Karim dan Bu Elin, untuk kesempatannya kepada saya untuk memperkenalkan program Jepangnya Poltek Bima ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Ali. Wow, keren sekali ya Poltek Bima. Yuk, adik-adik yang lain bisa gabung. Oke, kita lanjut ya. Next untuk session, kita buka session tanya jawab ya. Untuk adik-adik yang mau bertanya kepada Pak Karim, saya buka untuk session pertanyaan, dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya buka session pertanyaan. Langsung saja. Itu ada yang raise hand, Bu. Alis tadi yuk mau tanya-tanya tentang oke. Itu kayaknya ada yang resen tuh Mas Kak Arif Raba ya. Sorry kepencet. Arif. Itu Arif Praba, Bu. Arif Raba, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Suara Kakak saya Arif. terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam Pak Karim, Pak Ibu Erin, Bu El. Selamat malam Kakak. Saya izin bertanya mengenai lokasi ya. Jadi sama seperti di Indonesia, kalau memang peluang karir di kota-kota besar kayak Jakarta ataupun di kota lain, itu kan pasti tantangannya beda dan peluangnya juga beda. Nah, saya pengen bertanya, apakah di negara maju itu ada tantangan tersendiri atau peluang tersendiri antara kota-kota besar seperti Tokyo atau kota-kota lain gitu, kota-kota di pinggiran, dan juga mungkin membahas juga di negara-negara maju lain gitu, misalkan di Perancis, di Paris, dan dengan kota-kota kecil lainnya, apakah peluang dan tantangannya itu berbeda? Apakah sama seperti di negara Indonesia gitu, yang memang masih hitungannya mungkin masih di level berkembang, belum maju seperti negara-negara tersebut? Paling itu aja Pak mengenai lokasi untuk peluang karir. Terima kasih. Terima kasih Kakak Arif. Silakan Pak Karim langsung dijawab atau mau keep dulu kita pertanyaan yang lain? Nggak apa-apa, jawab aja, Bu ya. Langsung jawab aja ya Pak ya. Iya. Ya. Silakan Pak. Oke, makasih Mas Arif untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari sisi aspek tentang bedanya dari satu daerah ya, di satu negara, apalagi negara maju, tantangan ya pasti ada besar. Yang saya alami, kalau saya melihat juga, yang paling esensial adalah kondisi secara living ya, pasti living cost pasti berbeda. Ini indeks competitiveness juga pasti berbeda, gitu kan? Level daripada kemampuan atau skill yang di-requirekan oleh satu di daerah itu tuh juga akan berbeda. Cuman memang kalau dilihat dari sisi aspek Jepang hari ini, memang
kalau sekarang berseliweran kayaknya di Instagram, banyak daerah atau desa-desa di Jepang ditinggalkan oleh penghuninya. Bahkan ada yang viral tuh, yang ada satu kereta yang dia tetap beroperasi selama bertahun-tahun hanya untuk bisa ada satu orang perempuan yang anak dari sekolah SD, SMP sampai SMA untuk bisa naik public transport gitu. Padahal cuma hanya dia sendiri. Memang itu betul yang terjadi di Jepang hari ini. Jadi memang banyak daerah atau kawasan yang bisa dibilang sepi ya, sepi karena satu ya memang populasinya berkurang secara usia produktifnya, dan usia produktifnya mereka rata-rata pengennya kan ke metropolitan. Mhm. Nah, ke metropolitan karena hingar-bingarnya Tokyo Greater yang luar biasa, ke Osaka, ke Nagoya gitu kan. Ya memang kalau secara living cost ya memang bilang mahal, untuk kita ya mahal. Tapi kalau juga dibandingkan dengan rate of salary-nya mereka, ya sama-sama aja ya, affordable. Ya masalah itu kan subjektif ya dan variabel. Tergantung dari siapa yang menggunakan, dari sisi aspek penggunaan keuangan dan pengelola keuangannya kan di situ. Cuma kalau secara vibrant, secara ambience, eh, kalau saya merasa bahwa meskipun kita berada di satu daerah ya, di perkampungannya anggap, saya sudah hampir di semua sektor industri di Jepang saya sudah pernah kunjungi. Dari mulai pertanian, dari mulai yang ada di metropolitan sampai yang di pegunungan sekalipun saya sudah pernah berkunjung. Sekampung-kampungnya mereka tetap high tech kalau buat saya. Negara maju ya, terutama Jepang. Pokoknya kalau buat saya kok bisa ya gitu, kayak one small things gitu kalau buat saya, kayak mereka nanam sayur, tanam sesuatu lah di daerah di pegunungan sekalipun, buat saya waduh gila ya, kok bisa sebagus ini grade daripada produk sayurannya. Ya saya kan berpikir gitu, kebetulan kayak ibu saya dari Cianjur, dari Sukabumi kan kawasan pertanian ya. Saya bilang abi nggak bisa ya, kayak kampung ibu kayak begini bisa nggak ya gitu, kayak that's from small things gitu kan. Akhirnya tergugah gitu kan, tergugah bahwa kok produktif gitu kan. Terus secara, mohon maaf ya, secara kondisi ekonomi pun para petani di sana tuh kan kaya ya, kaya gitu kan. Kalau di kita ini kan korban dari struktur sosial kan, ya para petani ini kan, mohon maaf ya, correct me if I'm wrong gitu kan, tapi mulai dari harga yang hanya dipegang oleh para tengkulak gitu kan, proses tanam yang juga yang pupuk aja mengandalkan subsidi gitu kan, dan segala macamnya gitu kan. Secara kondisi ekonomi ya akhirnya tidak begitu sehat gitu kan. Dan kalau hal yang sederhana, saya suka kadang melakukan apa ya, pencermatan sedikit secara pribadi. Saya suka bercanda begini, saya pulang ke daerah, ke kampung ibu saya katakan, melihat seorang petani, tanahnya dari dulu saya kecil SD sampai hari ini tidak bertambah. Produktivitasnya pun tidak bertambah, hanya segitu aja gitu. Jadi hanya cukup untuk, mohon maaf, makan aja gitu. Jadi tidak ada suatu mekanisme yang dia bisa dorong sehingga dia bisa, mungkin anaknya ini bisa melakukan lompatan yang besar, apakah dia jadi kuliah atau apa. Anaknya pun ikut kerja di kebun papahnya lagi atau di bapaknya lagi, malah jadi bagi-bagi kan, karena anak ini menikah dia harus berbagi dengan cucunya gitu kan, semakin mengecil. Jadi saya berpikir bahwa secara struktur memang luar biasa berat gitu. Luar biasa berat karena tidak ada yang mengakselerasi mereka. Oleh karena itu kenapa saya percaya dengan tadi satu contoh program yang dilakukan oleh kampus ini, Poltek Bima ini contohnya, ya ini memberikan dorongan yang besar. Ya sekarang terjadi pada saya pribadi gitu kan. Saya mungkin tidak akan pernah kepikiran bahwa saya ingin melakukan hal ini untuk kampung halaman saya. Kalau saya mungkin tidak pernah melihat bagaimana orang lain di negara lain begitu concern terhadap anak-anak mudanya. Dengan saya melihat itu, saya punya perasa tanggung jawab moral bahwa oke, gue mau balik, gue pengen bikin sesuatu, gue pengen aktif di organisasi, pengen bercerita lebih banyak ke teman-teman yang mau sekolah, mau kuliah, sehingga perubahan itu menjadi lebih cepat. Saya yakin kalau Mas Arief aja sekarang, saya kirim nih 3 bulan aja,
Dan jangan ngomongin masalah teknologi, sains, gimana Jepang bikin kereta yang cepat, nggak usah, itu kejauhan ya. Dari mulai ngatur diri, kita buang sampah hari Senin itu organik, hari Rabu itu anorganik, hari Sabtu itu barang elektronik, hari Minggu mungkin barang-barang sifatnya furniture gitu kan. Yang sekarang lagi rame kalau di Jawa Barat kan TPST-nya kebakaran. Di Bandung ini kan sampah sekarang menumpuk begitu besar kan, banyak banget karena ditutup. Baru sekarang kan gara-gara kebakaran pemerintah kita baru pada repot, kita mulai memilah sampah, ngatur buang sampah hari ini gitu kan. Cuma ada jokesnya kan, ya kita mau pilahin juga dilempar ke truk sampahnya, disatuin lagi katanya kan. Ya itu kan, itu PR kita juga ke depan. Tapi itu satu satu pola yang amat sangat sederhana. Kalau ngomongin sekarang dari sisi human interaction, ya orang Jepang terkenal disiplin, gitu kan. Kalau dia tidak jelas tidak akan melakukan sesuatu hal, harus jelas dulu. Ya meskipun juga banyak social problemnya, yang suicide rate-nya karena mereka sangat produktif, merasa tidak produktif, akhirnya mereka suicide rate-nya begitu tinggi. Itu hal yang terjadi juga yang perlu kita counter sebetulnya. Ya selalu ada hal yang apa ya, do and don'ts yang harus kita pilah ya. Mana yang kita bisa ambil, mana yang kita harus kita rethink kembali, memungkinkan atau tidak untuk kita aplikasikan, ya kita pakai. Kalau tidak ya jangan gitu kan. Sesuai dengan culture kita ya silahkan boleh diadopt, kalaupun tidak ya tinggalkan, ya nggak jadi masalah. Dan key point ke depan ini kan sebenarnya flexibility kita ya dalam satu hal. Saya yakin juga Bu Elin lebih tahu. Kadang kompetensi hari ini yang paling penting adalah fleksibilitas dari seorang individu kan, melihat suatu permasalahan, agility-nya dia melihat menempatkan satu pada kondisi tertentu. Saya rasa ini yang, dan ini perlu di-exercise, tidak bisa dalam forum seperti ini saja. Mungkin sparkingnya hanya sekarang ya. Tapi kalau teman-teman melakukan itu akan lebih pada yang kita bayangkan, akan beyond, akan merasakan gitu. Merasakan bahwa bedanya kualitas satu ekosistem dengan di ekosistem yang lainnya, kita benar-benar merasakan gitu. Dan satu-satunya cara untuk mengakselerasi 2045 Indonesia Emas adalah sebanyak-banyaknya anak muda Indonesia melihat ke negara-negara maju, ke luar negeri, terutama ke negara maju, karena ya disitulah tempat kita belajar gitu, melihat. Mungkin sih itu sih kalau personal opinion saya. Ya, gimana Kakak Arif? Terima kasih untuk jawaban dari Pak Karim. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oh, selamat malam. Selamat malam, Kakak. Ya, silakan. Ibu Elin izin bertanya kepada Bapak Karim ya. Iya, benar. Silakan. Oke, pertama perkenalkan nama saya Alif Rahman Wiguna. Saya dari mahasiswa Politeknik Bina Madani di Prodi Desain Media dari kelas reguler malam. Oke, di sini ada satu pertanyaan untuk speaker Bapak Karim. Jadi ini adalah suatu kekhawatiran saya akan pilihan yang saya ambil ketika passion saya di bidang desain dan juga jurusan yang saya ambil kebetulan itu desain media, Bapak. Nah, apakah nanti di Jepang yang tadi saya lihat uh, slide-slide Bapak itu sepertinya tidak ada yang berkaitan dengan bidang desain. Nah, apa yang saya mau tanyakan adalah uh, apakah relevansi dari jurusan yang diambil atau yang diambil pada saat menempuh sekolah atau kuliah itu sangat berpengaruh pada karir yang di Jepang, yang maksudnya yang dibutuhkan dari Jepang itu sendiri, industri yang di Jepang, atau nanti bisa jadi kayak misalkan tidak relevan dengan kebutuhan yang di Jepang, apakah nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan tersendiri yang akan merujuk kepada
eh, tenaga kerja yang dibutuhkan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Karim. Oke, terima kasih Bu Elin sama Mas Alif ya. Sebenarnya gini, tadi betul, saya belum sempat masukin aja. Jadi sebetulnya kemarin 2 minggu yang lalu, kebetulan sekali. Jadi ada startup yang ternyata surprisingly juga nanyain ke saya bahwa ada nggak anak-anak yang memang concern dalam bidang digital atau desain gitu. Karena kadang kan gini mekanismenya, institusi pendidikan pun harus aktif gitu. Ini yang salah satu dilakukan oleh kampus ini gitu kan. Memperkenalkan apa konten atau skill core kompetensi dari si calon mahasiswanya ini. Nah, sehingga ya orang seperti saya ataupun yang teman-teman yang lain yang di luar sana pun bisa tahu bahwa kita tuh punya material-material seperti ini gitu kan. Nah, contoh kejadian yang tadi saya singgung yang restoran tuh yang manajemen ya tadi yang internasional itu. Jadi awal mula kan saya menawarkan masukin, oh kalian nih perlu kebutuhan untuk yang di restoran ya. Saya bilang oke, nanti saya penuhi orang-orang chef atau orang-orang kitchen. Saya bilang seperti itu. Terus tiba-tiba berkembang, hanya menanyakan, Karim tahu nggak kita tuh sebenarnya butuh juga yang bidang akuntansi, manajemen, marketing. Saya bilang, kenapa? Tapi mereka tetap harus belajar mengetahui konten daripada how this company operating gitu. Karena kan nggak mungkin gini kan, dia akan bercerita satu restoran, anggaplah satu franchise gitu kan, tapi dia juga tidak tanpa tahu bagaimana proses pengolahan, bagaimana orang-orang ini bekerja, bagaimana mereka menjaga hygiene, quality, mulai dari supply chain produknya dan segala macam, apa yang akan mereka ceritakan kalau tidak menjadi bagian daripada tim itu. Jadi saya pikir, oke. Kedepannya akan seperti apa? Ya dia awal mulanya mungkin tetap akan tahu di kitchen tuh begini, di cashier tuh begini, di supply chain ngaturnya seperti ini, visit ke beberapa titik franchise kita seperti ini. Nah, nanti di saat setelah melewati fase training itu, baru core belajar atau linearitas pengetahuan dia, di situ akan dipakai. Jadi memang kalau secara preparation, it takes time. Tapi hal itu juga linear dengan salary-nya terutama kan. Jadi proses belajarnya juga lumayan panjang tapi worth it kalau menurut saya. Nah, keterkaitan tadi dengan pertanyaan dari Mas Alif, saya jangan khawatir masalah passion atau ini linear atau tidak ke depan. Kalau saya merasa Mas udah ikut join hari ini aja, you already doing something good for your life gitu. Don't have to be worried about it. Maksudnya that's too far gitu, too far. Yang penting kalau hari ini you're present, you're doing good, you will be good gitu, I'm sure. Saya merasakan karena itu pun juga saya rasakan ya. Ini dalam dunia mahasiswa saya juga harus menceritakan apa adanya. Bu Evelyn, saya tuh seorang apoteker sebetulnya. FYI, saya tuh orang kesehatan. But you never know where your life will be going gitu kan. Kalau secara frankly speaking, saya sebagai seorang pharmacist hari ini. Tapi passion melakukan bukan sebagai profesionalnya saja gitu kan. Tapi ada hal yang lain yang saya kerjakan dalam konteks bisnisnya yang memang saya juga tidak neglecting. Saya pernah sekolah di situ enggak, tapi saya juga tetap menjaga atau mengkeep hal itu. Tapi ternyata saya punya passion yang lain di mana saya concern terhadap human capital development, bertemu anak-anak muda, gimana caranya quote unquote ya, ngajarin teman-teman biar bisa punya akses, punya kesempatan. Karena juga saya pribadi merasa dibantu oleh orang lain waktu saya sekolah gitu kan. Saya punya kesempatan bisa exchange, bisa sekolah di negara lain. Saya merasa bahwa dibantu oleh orang lain gitu kan. Cuman persepsi saya dalam memang dunia bisnisnya gitu kan. Akhirnya saya pun menjaga tetap mengkeep itu gitu kan, mengkeep itu yang menjadi knowledge saya keep cuma dalam dunia bisnis. Akhirnya ya sekarang
alhamdulillah menjalankan klinik, punya apotek gitu kan, yang berjalanlah step by step gitu kan. Tapi kalau memang dengan passion, you have to really go for it gitu. Kalau Mas Alif, maksudnya you still have a time gitu untuk shaping your life gitu. Dan dengan hari ini ikut kegiatan ini itu adalah pembuktian bahwa you are doing something good gitu, dan you are planning to do it gitu. Nah, dengan tadi desain komunikasi, saya rasa ke depan digital content ini is the key for everything gitu. Saya kemarin sempat ambil course online, dapat ijazah dan segala macam. Oh, fantastik gitu ya, luar biasa. Kita mau sekolah pun sekarang hanya modal begini, pakai kolor gitu kan, atasnya kemeja nih kan, bawahnya cuma pakai kolor kita ini kan. Ini kan fake kan, yang on screen-nya kan baru kemeja, bawahnya cuma pakai celana pendek kan. Jadi apa? Your passion it will be everlasting gitu. Maksudnya dan ke depan di dalam beberapa sektor industri pun ini pasti akan sangat dibutuhkan gitu kan. Sekarang sekarang mengspesialkan apakah nanti Mas Alif ini mau dalam sifatnya contohnya special skill in design itu dalam bidang apa? Kan sekarang harus lebih mengerucut ya, apakah dalam movie-nya atau dia hanya grafiknya atau tadi yang kayak semacam apa tadi sound theater-nya itu juga it's possible gitu, it's very possible gitu. Jadi sangat 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 memungkinkan untuk bisa berkesempatan atau mungkin mau berkarir sebagai animator atau yang bikin apa Ya. manga atau digital studio yang hari ini banyak banget digandrungi karena orang-orang Jepang itu sampai hari ini mau tua mau dewasa mau anak-anak kan mereka kalau me time di kereta itu kan bacanya komik kan, Iya. yang masih black and white gambarnya itu. Saya juga surprise, saya pikir mau diwarnain, ternyata yang black and white ini juga masih luar biasa marketnya. Jadi don't worry Mas, jadi kesempatan itu ada. Masa untuk cari kamu seorang dari jutaan kesempatan nggak dapat, it's impossible gitu. It's very possible gitu. Pasti ada ruangnya, pasti ada loopnya. Apalagi sekarang dari sisi kampus pun secara structure-nya itu sedang memikirkan gitu. Ini Politeknik ini tuh apa ya, udah punya coupling di surga karena memastikan orang untuk punya pekerjaan loh. Ini nggak bercanda. Seriusan, seriusan. Ini udah punya memberikan jalan penghidupan untuk orang-orang, mensecure orang untuk bisa sustain hidupnya. Itu terkesan hanya garansi kerja itu feeling simple dunia marketingnya, but in the deepest itu gila sih kalau menurut saya, keren. Karena apa? Mencoba menawarkan sesuatu yang pasti untuk anak-anak muda ke depan, punya penghasilan, kalian bisa sekolah, bisa pursuing, bisa punya teknologi, bisa afford kendaraan. Ya sekarang kita ngomongin, yuk kita ganti mobil listrik. Mau gimana mau ganti mobil listriknya aja mahal 800 juta. Siapa yang mau beli kan? Ya yang diomongin polusi, solusinya insentif mobil listrik. Tapi untuk beli mobil listrik yang berseliweran hari ini harganya 800 juta. Kalau UMR Bekasi aja rasanya perlu waktu kan? Yang paling gede lah ya, Karawang kan Bu ya yang paling gede UMR-nya. Iya, Rasanya kan di mikir kalau 500. kita beli 800 juta. Belum lagi ditakut-takuti kan milenial ke depan susah dapat rumah karena begini kan. Ya itu kan that's our problem ke depan gitu. Jadi memang perlu banyak loop yang kita lakukan gitu. Dan kegiatan kayak begini saya rasa itu enhancing your level value ya. Value teman-teman bukan hanya sebagai seorang yang teredukasi dalam satu bidang, tapi ada value-value yang lainnya yang masuk gitu. Itu sih mungkin Mas Alif. Oke. Terima kasih Pak Karim atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Karim. Untuk yang lain, masih ada yang mau bertanya? Yang peserta dari Sulawesi Tenggara, Kakak Ikrar Fatahila, mana nih suaranya nih? Kakak Ikrar. Ya, Iya, Kakak Ikrar. Apa kabar, Kak? baik. Boleh, Kak. Silakan bertanya, Kak. Narasumbernya bagus sekali nih, Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Konnichiwa, Bang Karim. Siap. Eh,
Mungkin saya lebih banyak bertanya ke bagian ini ya. Eh, untuk kita orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia kan kultur kita sangat berbeda dengan eh, Jepang itu. Eh, terus kita belajar begini-begini untuk bisa kerja ke Jepang ini. Pertanyaan sederhananya saja, hmm, tips untuk bisa cepat menyesuaikan kultur dari kita orang Indonesia ke Jepang gitu. Ya, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke. Boleh dijawab aja langsung ya, Bu ya? Iya, silakan langsung jawab saja Pak Karim. Oke, sebenarnya kalau masalah tips untuk bisa mudah, ini kan tadi ya kemampuan beradaptasi, key point, salah satu key point adalah kemampuan beradaptasi atau agility-nya teman-teman semua untuk melihat. Sebenarnya kalau waktu kecil juga kita udah pernah diajarin kayak pepatah kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kalau nggak salah begitu ya pepatahnya tuh waktu kalau sekolah dasar waktu itu. Jadi kan sebenarnya tetap kita bagaimanapun sebagai orang Indonesia menghargai kalau memang kita akan datang ke suatu daerah. Di kita juga sama kan, ada orang Jakarta main ke Bandung, salamnya kan beda, dipanggilnya bukan jadinya kalau yang perempuan panggilnya teteh kan, kalau yang laki-laki dipanggilnya AA ya. Maksudnya untuk mencari persamaan ataupun common ways itu adalah jadi sesuatu hal yang penting. Kemudian tadi kan udah disampaikan kayak program yang akan dibangun oleh Bima sendiri juga tadi kan ada cultural atau knowledge ya, pengetahuan tentang dunia kerja dan kehidupan secara kebudayaannya. Yang paling penting adalah biar kita tidak bertabrakan dengan norma atau konten yang menjadi social norm yang ada di satu daerah, ya kita pelajari dulu, itu yang paling penting. Jadi tahu dulu sebenarnya orang Jepang itu senangnya gimana, ngapain, kemudian juga contoh ini yang sederhana, kalau kita turun di eskalator itu posisi kita tuh di kanan atau di kiri. Di kanan itu untuk yang terus jalan, atau yang di kiri dia yang memang resting, dia yang nggak bergerak di eskalatornya, dia cuma berdiri gitu kan. Kalau di kita kan alhamdulillah Indonesia juga udah mulai kelihatan sih, kayak udah kalau di Jakarta ya kalau kita naik MRT udah mulai lah ya. Meskipun masih ada yang agak error dikit, it's okay. Yang rakyat kita banyak lah ya, ratusan juta kan. Jadi proses edukasinya pun juga takes time. Itu contoh-contoh hal yang sederhana. Kemudian juga kan kadang apa ya, suka ada yang bercanda nepuk kepala kan, kayak ditampol begini kan, orang Indonesia kan juga marah. Tapi kalau orang Jepang kayak senpai atau seniornya ini kan juga, ya kalau di kita kan juga kayak orang Betawi kan, lu entong bener napa gitu kan, suka doyorin juga kan kepalanya sedikit kan. Nah, cuma kan beberapa orang yang tidak aware dengan konten seperti itu bisa jadi ribut sebenarnya itu. Padahal kontennya sangat amat sederhana. Ini ada satu contoh kejadian. Ini very simple sebetulnya. Ini saya diceritain oleh teman saya yang memang bagian HRD-nya, teman-teman dan Belin. Jadi mereka tuh baru nyampe di perusahaan, ditaruh di dormitory. Jadi ada share kitchen ya, ada share kitchen. Jadi dapurnya rame-rame kan. Nah, ditaruhlah di situ ada satu refrigerator atau kulkas yang besar. Kan kita suka kasih nama nih kan, yang punya Karim, punya Arif, punya Ikrar, punya Alif, ditaruh nih kan. Nah, ceritanya ada nih orang yang Muslim satu tempat asrama dengan orang yang non-Muslim. Ceritanya, yang satu orang non-Muslim ini, dia buka potongan slicing daging babi dari plastiknya. Terus ditaruh, gitu kan, ditaruh di bagian tempat atau storage yang punyanya si orang Indonesia ini. Itu kan sebenarnya hal yang sederhana kan, maksudnya, tapi itu bisa menjadi obrolan yang luar biasa, kena rasis, kena culture, kena agama, kemana-mana. Padahal hanya tinggal cara ngasih tahu, tolong ini yang punya kamu, punya ke saya tuh
sebaik-baiknya tidak terkontaminasi oleh makanan-makanan ini. Kan hanya bisa dengan seperti itu. Tapi karena gerakannya reaktif, marah, menyatakan bahwa ini haram ke orang yang tidak mengerti apa itu haram, kan nggak nyambung ya. Mereka hanya saut-sautan gitu kan. Akhirnya apa? Keduanya bikin ribut satu tempat gitu kan. Jadi ini hal-hal yang sederhana, saya very easy. Kuncinya apa? Meluaskan cara berpikir dan menerima kita. Jadi kita cari cara untuk menempatkan posisi atau diri kita. Kalaupun menjadi itu sesuatu yang menjadi nilai yang kalian pegang sangat kuat, jaga itu silahkan. Tapi juga jaga juga dengan jangan sampai itu juga membenturkan gitu kan. Nah ini yang membenturkan ini menjadi satu hal yang sangat fatal. Itu contoh yang kejadian di lapangan lah ya, di lapangan yang saya alami. But sangat menyenangkan kok, sangat menyenangkan. Banyak hal lah, banyak hal yang akan kalian temukan. Saya rasa kalau kalian siap dengan segala situasi kondisi, kalian akan enjoy aja kok hidup, chill out bahasa gayanya. Gitu sih mungkin, Mas Ikrar. Iya. Gimana Kakak? Terima kasih Bang Karim. Bu, boleh tanya satu lagi nggak? Tadi masih ketinggalan pertanyaannya. Ya, boleh. Silakan. Boleh. Ini Bang, kan saya sementara persiapan juga untuk berangkat ke Jepang, mulai dari sekolah segala macam, dan sebelum berangkat nanti kan ada namanya mensetsu, wawancara. Nah, menurut Bang Karim, gimana sih pandangan orang Jepang terhadap pekerja Indonesia, dan apa hal yang harus dan perlu untuk kita tonjolkan ketika menghadapi HRD atau TSK yang mewawancara kita gitu. Terima kasih. Kalau menurut Bu Elin gimana kalau di Indonesia? Pastinya komitmen nggak sih, benar nggak sih? Kelihatan, Iya. pasti kan? Pasti. Nah, soalnya yang paling penting, meskipun hanya lewat interview ya, ataupun apalagi virtual, transfer daripada semangat itu harus bisa kerasa gitu. Itu sih kalau menurut saya itu yang paling penting. Jadi image positif dari seseorang itu akan membawa dampak positif, itu yang menjadi penting. Bisa kerasa gitu kayak, wah ini anak nih, oh cheers gitu kan, cheerful, energetic, having energy, excited gitu kan. Kalaupun dia having a problem, dia bisa tahu caranya untuk menyelesaikan dengan caranya pribadi. Kalaupun dia mentok, dia cari tahu gimana dia harus berkonsultasi dan dengan siapa. Itu hal yang menurut saya esensial ya, karena hari ini juga kita juga disulitkan sekaligus dimudahkan karena teknologi. Orang HR tidak perlu mengundang satu-satu ketemu physically gitu kan, bisa dengan online gitu kan. Tapi juga buat satu si interviewnya challenging, karena kan mungkin hanya lewat screen terus kita menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, itu perasa kurang pol gitu kan. Ada beberapa orang kan senangnya dia in a real life ya, bukan dengan dunia virtual gitu kan. Saya bisa ngelihat Ikrar itu seperti apa bentuk tubuhnya, tingginya berapa gitu kan, rambutnya bener nggak tuh yang difoto dengan yang sekarang. Jangankan itu foto-foto tahun kemarin gitu kan, 2 tahun yang lalu waktu masih belum tanning gitu kan kulitnya, kan bisa jadi gitu kan. Nah tapi saya rasa kalau sekarang secara appearance mungkin untuk beberapa sektor it's not really big issue. Tapi pada konten tadi mungkin semangat, spirit. Kalau masalah judging apakah orang Indonesia itu diterima, kalau secara data diterima. Hari ini banyak kok, puluhan ribu orang yang di sana gitu kan. Dan sekarang pernyataan selanjutnya apa? Apakah kita punya satu esensi positif yang bisa tertransfer tidak dalam sesi interview tersebut? Dan yang membuat itu menjadi yakin buat diri kita apa? Karena kita mengenal diri kita pribadi, kita tahu bahwa kemampuan kita seperti ini dan kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Saya rasa sekarang aura positif itu juga harus ditunjukkan gitu. Jadi semangat bahwa gue siap melaksanakan ini dan tidak takut untuk ya menjadi diri pribadi, menjadi diri sendiri di negara orang, di satu culture yang baru, yang
banyak orang tidak akan pernah tahu gitu kan. Apa yang akan terjadi, yaitu kemampuan kita di situ perlu kita tunjukkan sih di situ. Itu sih mungkin kalau saya rasa HR juga, saya juga pernah mengalami proses daftar apa ya, interview kerja ya Bu Elin. Saya juga merasakan waktu itu, waktu saya lulus kuliah, saya datang, saya ditanya oleh interview gitu kan. Interviewer ditanya kan. Kadang kan kita tiba-tiba duduk aja udah keringetan kan. Padahal pertanyaannya cuma pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu. Tapi udah keringetan karena saking gugupnya mau ngejawab apa, mau ditanya ini, ditanya itu, kita udah berangan-angan, tapi ternyata hal-hal yang sederhana ditanyakannya. Gitu sih mungkin Ikrar. Ya, Kakak Ikrar cukup? Nah, baik. Cukup? Terima kasih Bang Karim jawabannya. Saya jadi makin bersemangat untuk belajar dan mengasah diri untuk bisa berangkat ke Jepang. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Kakak Ikrar. Ya, untuk saya rasa cukup ya Pak Karim ya. Untuk penanya sudah untuk hari ini. Saya rasa materinya juga benar-benar bahwa peluang kerja ini di luar negeri maupun di dalam negeri harus yang jelas, harus komitmen dan tetap semangat ya Pak Karim ya. Betul Bu. Oke. Kita kembalikan untuk malam ini cukup untuk materi peluang kerja. Saya serahkan kembali kepada MC untuk menutup acara ini. Terima kasih Mas Amri. Silakan Mas Amri. Ya, join. Ya, terima kasih. Tes, Ya. tes. Ya. Ya, terima Oke. kasih sekali lagi Kakak moderator, Kak Elin, Kak Karim. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang kaitannya dengan peluang kerja di dalam negeri dan luar negeri, terutama di Jepang. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada para peserta. Tadi totali sudah sekitar 37 peserta yang sudah bergabung dari jam 7:15 hingga hari ini, karena memang sudah telat ya, maksudnya waktunya sudah terlewat sekitar 18 menit, tapi tidak apa-apa, yang penting kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh rekan-rekan semua. Untuk yang terakhir, penutupan sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pada pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi semua teman-teman semua. Dan sekian, mari kita tutup acara webinar kali ini di series pertama HR Departemen Secret Kupas Tuntas Rahasia Rekrutmen HRD, dan kita lanjut lagi di webinar pada hari Jumat depan tanggal 8, series yang kedua. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih malam. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Karim ya. semuanya. Nanti insya Allah saya main ke kampus. Iya Pak, nanti saya chat inian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Elin, Mas Ali. Terima kasih Mas Sartono, terima kasih Mas Amri. Yuk, selamat malam. Selamat istirahat ya. Kita lanjut lagi di Jumat depan. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Amri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.